Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, apa kabarnya? Kiranya dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Salam dari kota Pekanbaru. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah khotbah untuk Minggu 4 Juli 2021. Dan sebelum saya membacakan teksnya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah khotbah Minggu 4 Juli 2021 tertulis dalam Injil Markus 6 ayat 6b sampai ayat yang ke-13. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun yang menjadi tema khotbah ini adalah pergi dan beritakanlah firman Allah. Apakah rahasia besar dalam Injil Markus? Rahasia besar dalam Injil Markus adalah jawaban atas pertanyaan, siapakah Yesus sesungguhnya? Injil Markus banyak berkisah tentang karya Yesus, termasuk mujizat dan penyembuhan yang dilakukan Yesus. Namun dalam pandangan Markus, mujizat Yesus yang terbesar adalah sengsara dan kematiannya. Orang pertama yang memahami mujizat ini adalah kepala pasukan Roma yang ketika melihat Yesus mati disalibkan, dia berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Injil Markus dimulai dengan menampilkan Yesus yang telah dewasa, yang siap memulai karya yang ditugaskan oleh Allah kepadanya sebagai persiapan untuk melaksanakan tugas itu. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ia menghadapi iblis di padang gurun dan memanggil 4 muridnya yang pertama. Yesus mulai berkeliling dari desa ke desa untuk mengajar. Ia berkeliling di Galilea untuk menyembuhkan orang sakit, membuat mujizat, dan memberitakan kerajaan Allah. Pada zaman itu, kemanapun guru pergi, maka para murid pun mengikutinya dari belakang. Maka pada saat itu, Yesus turun ke lapangan
memasuki desa-desa, datang mendekat kepada para kehidupan manusia di dalam kesehariannya, dan para murid pun turut serta bersama dengan Yesus Kristus. Ternyata tidak semua desa atau tempat yang dikunjungi oleh Yesus menerima kehadirannya. Ketika Yesus dan diikuti oleh murid-muridnya memasuki kota Nazaret, di rumah ibadat, Yesus mengajar orang banyak. Namun mereka justru meragukan pengajaran Yesus. Orang-orang Nazaret sebenarnya takjub dan heran menyaksikan mujizat yang dilakukan oleh Yesus, pengajaran yang dilakukan oleh Yesus, tetapi mereka meragukan pengajaran Yesus karena mereka melihat latar belakang daripada kehidupan Yesus atau keluarga Yesus. Sehingga mereka mengatakan, bukankah ini anak tukang kayu itu? Dari mana ia mengetahui pengetahuannya yang begitu luar biasa? Bukankah orang ini adalah anak Maria? Bukankah orang ini saudaranya Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah orang ini adalah saudara-saudaranya sedang berada bersama dengan kita? Hikmat apa pula yang diberikannya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dia dapat melakukannya oleh tangannya itu? Pertanyaan-pertanyaan yang demikian keluar dari mulut orang banyak di kota Nazaret. Dan pada akhirnya orang banyak itu menjadi kecewa dan mereka pun menolak Yesus di Nazaret. Bapak Ibu yang terkasih, pasti kita pernah mendengar atau menyanyikan Kidung Jemaat nomor 426. Ada lirik nyanyiannya yang berkata, kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap. Kalau kita lihat lirik lagunya ini sesuai dengan tema khotbah ini adalah pergi dan beritakanlah firman Allah. Apa yang mau diberitakan? Yaitu firman Allah yang tertulis dalam Injil, bukan untuk ditafsirkan secara sembarangan yang mengandalkan otak dan kepintaran kita, melainkan untuk dipercayai. Jadi siapapun yang sungguh-sungguh percaya dan yakin akan kebenaran firman Allah, pastilah dia selamat. Sebab fakta firman yang tertulis dalam Injil itu akan menuntun orang tersebut kepada jalan keselamatan. Orang dapat saja mendengar berita Injil berkali-kali dia mendengar, tetapi bila dia tidak percaya dan tidak mau melakukan yang Tuhan perintahkan lewat firman-Nya, dan tidak akan pernah menerima keselamatan tersebut. Setelah Yesus ditolak di Nazaret, kembali ia berjalan, berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 muridnya dan mengutus mereka berdua-dua. Setiap 2 orang menjadi satu tim. Maksud dari perutusan tim adalah supaya mereka saling mendukung. Supaya mereka saling menguatkan satu sama lain. Perutusan berdua-dua juga didasarkan pada pemahaman bahwa kesaksian hanya sah jika ada 2 orang yang menyatakannya. Dalam perjalanan ini Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan membawa roti. Bekal pun jangan dibawa. Uang pun jangan dibawa.
kecuali tongkat. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Kalau kita baca dalam Lukas 22 ayat 35 sampai ayat 36, Bapak Ibu yang memegang Alkitab contohnya bisa dibuka Lukas 22 ayat 35 sampai 36. Di situ kita akan menemukan ketika Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah ketika aku mengutus kamu dengan tidak membawa apa-apa, apakah kamu kekurangan? Adakah kamu kekurangan apa-apa?" Jawab mereka, jawab murid-murid Yesus, "Suatu pun tidak." Itu artinya mereka mempunyai segala sesuatu yang mereka perlukan untuk melakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah atas mereka. Itu artinya pengutusan itu harus segera dilaksanakan dan sepenuhnya harus bergantung kepada pemeliharaan Allah. Apa yang mereka butuhkan harus dipercayakan kepada Allah. Kebutuhan jasmani dan kebutuhan pelayanan haruslah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan mereka benar-benar fokus kepada pelayanan mereka. Karena Tuhan yang memelihara perjalanan mereka untuk memberitakan Injil keselamatan tersebut. Dalam tugas ini tentu nantinya tidak selalu mereka menjumpai tuan rumah yang ramah. Tentu ada pula yang menolak kehadiran mereka, seperti pengalaman Yesus di Nazaret ketika Yesus ditolak oleh orang-orang Nazaret. Maka jika tuan rumah menolak para murid Yesus, dikatakan bahwa murid-murid harus segera mengebaskan debu yang ada di kaki mereka. Pengibasan debu sebagai peringatan kepada tuan rumah bahwa mereka sudah menolak Injil keselamatan tersebut. Jika tuan rumah menerima, mereka harus tinggal di tempat itu sampai berangkat kembali dari tempat itu ke tempat yang lain. Penolakan yang dihadapi Yesus di Nazaret, penolakan kepada murid-murid Yesus, dan sampai sekarang kadangkala masih terjadi penolakan-penolakan pada para hamba Tuhan, pendeta. Tentu berbagai alasan yang terjadi ketika ada penolakan tersebut. Penolakan kepada si pemberita Injil atau seorang pendeta bisa terjadi ketika warga jemaat melihat karakter diri si pemberita yang kurang berkenan dengan gaya hidupnya. Bahkan di beberapa daerah ada yang masih menolak seorang pendeta karena perempuan. Ada juga karena faktor usia, faktor kecakapan, dan ada juga faktor karena memang sudah menutup diri dan menutup hati untuk Injil tersebut. Kehadiran gereja juga sering mengalami penolakan yang mungkin ditolak karena terlalu eksklusif dan tertutup. Tetapi ada juga ketika gereja melakukan kebaikan, ketika gereja menjadi berkat, ditafsir lain oleh orang banyak. Namun penolakan-penolakan itu harus membuat kita semakin setia untuk memberitakan Injil dan menyuarakan suara kenabian. Dikatakan di dalam teks ini, Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk memberitakan pertobatan. Mereka dibekali dengan kuasa dan diberikan pengarahan bagaimana mereka bersikap sebagai pemberita Injil dan utusan Tuhan. Maka ketika terjadi penolakan, jangan menyerah atau putus asa. Tetapi itu menjadi semangat untuk pergi kembali memberitakan firman Tuhan. Karena Yesus sudah memberikan kuasa atas roh-roh jahat.
Karena Yesus telah memberi kuasa kepada mereka untuk bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit, mengusir banyak setan, dan memberi penyembuhan dengan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Tentu dari situ kita bisa melihat Yesus tidak hanya memerintahkan untuk pergi memberitakan Injil, tetapi Yesus juga memberi kuasa, menopang, memampukan, dan memberikan pengarahan bagaimana mereka bersikap sebagai pemberita Injil dan utusan Tuhan ketika mereka menghadapi banyak kesulitan dalam perjalanan penginjilan tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, melalui perikop ini ada beberapa hal yang menjadi pesan untuk kita renungkan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, jangan hanya takjub, tetapi harus percaya dan menerima Yesus sebagai anak Allah yang menyelamatkan manusia dari dosa. Seperti orang-orang Nazaret yang takjub dengan pengajaran yang dilakukan Yesus, takjub dengan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tetapi mereka mempertanyakannya. Hikmat dan kuasa dari mana Yesus peroleh semuanya itu? Apakah Yesus bisa melakukannya padahal dia adalah seorang anak tukang kayu? Hikmat dan kuasa dari manakah itu diperoleh oleh Yesus? Mereka hanya sebatas takjub, heran, tetapi tidak menerima dan menjadi percaya kepada Yesus. Bahkan dikatakan di dalam teks ini, pada akhirnya mereka menjadi kecewa dan mereka menolak Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita takjub, ketika kita kagum akan karya Yesus di dalam hidup kita, seharusnya kita semakin percaya. Seharusnya kita semakin bersyukur. Bahkan seharusnya kita semakin memberitakannya kepada orang banyak. Yang kedua, ketika kita memberitakan firman-Nya, tidak untuk menyenangkan hati orang banyak. Memberitakan firman bukan untuk menyenangkan hati seseorang atau menyenangkan hati sekelompok orang, atau untuk memperoleh pujian dari manusia, atau dengan motivasi untuk menyesatkan, atau maksud yang tidak murni, atau dengan menggunakan tipu daya lewat mulut manis demi mengejar lobah, melainkan untuk menyukakan hati Allah dengan keberanian kita, dengan keramahan kita, dan dengan kekudusan. Pemberitaan Injil yang seperti ini tentu akan menghasilkan buah yang baik, yaitu pertobatan, dan semakin kokohnya iman yang mendengar pemberitaan Injil tersebut. Itulah yang dilakukan oleh murid-murid Yesus di dalam teks ini. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga dan yang terakhir, ketika ditolak, jangan terlalu kecewa. Firman Tuhan ini membawa kita atau mengajak kita untuk pergi memberitakan firman Tuhan. Maka ketika ditolak, jangan terlalu kecewa. Tidak ada yang meragukan kehebatan Yesus dalam memberitakan firman. Dia mengajar dengan penuh kuasa. Namun Yesus juga pernah ditolak. Sangat sedikit yang mempercayainya. Orang banyak mengikutinya karena ingin disembuhkan dari penyakit. Karena ingin
menerima mujizat dari Tuhan Yesus. Penolakan tidak membuat Yesus terkejut. Yesus bersimpatik kepada tanah yang subur, tetapi dia tidak memaksa tanah tandus untuk menjadi subur. Karena itu Yesus berkata, "Berbahagia orang yang melihat, yang mendengar, dan menerima pemberitaan serta melakukannya hingga menghasilkan buah yang berlipat ganda." Karena itu, ketika kita ditolak, tetaplah sabar, menunggu. Jangan memaksakan pertumbuhan yang kilat. Jangan sampai citra kita sebagai pekabar Injil hilang atau rusak karena memaksakan tadi tanah yang tandus menjadi tanah yang subur. Tetapi firman ini dalam teks ini dikatakan, tinggalkan yang menolak dan segera mengebaskan debu dari kaki. Karena penolakan itu adalah merupakan hak mereka. Tetapi bersyukurlah bagi tanah yang subur. Berdoalah agar berbuah, menghasilkan buah yang berlipat ganda. Amin. Kita kembali berdoa. Kami sungguh bersyukur, ya Allah Bapa di sorga, atas keselamatan yang telah Engkau beri bagi kami. Sehingga kami memiliki kehidupan yang kekal. Karena darah Yesus Kristus yang sangat mahal itu menyelamatkan kami. Dan Kristus telah memberi kepada kami sebuah tugas untuk pergi memberitakan firman Tuhan, Injil keselamatan kepada semua orang. Biarlah kami dapat memberitakannya Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika kami mengalami penolakan, biarlah kami tidak menyerah, tetapi kami akan melihat bahwa masih banyak orang, masih banyak lahan subur yang menjadi tempat kami memberitakan firman. Kami percaya Roh Kudus yang membuka hati setiap orang yang mendengar firman, sehingga hati mereka dibukakan dan ditolong oleh Roh Kudus untuk menerima Injil keselamatan, sehingga mereka mau menerima dan percaya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, jika Engkau masih memberi waktu, tenaga, dan pikiran bagi seluruh hamba-hamba-Mu. Dan biarlah juga media YouTube ini dapat kami pakai untuk memberitakan firman-Mu kepada semua manusia yang ada di dunia ini. Sehingga lewat channel atau YouTube ini, pemberitaan firman itu dapat didengar oleh banyak orang dan menghasilkan buah yang baik. Sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada-Mu. Amin.